Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 3? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya, jilid 3B. Nah, kali ini kita sudah sampai di pembahasan soal penilaian akhir semester ya. Yang mana di sini ada beberapa soal ya, dan dijadikan satu tiap KD-nya ya. Misalnya untuk muatan bahasa Indonesia dimulai dari KD 3.1 sampai dengan KD yang terakhir ini KD 3.10 ya. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama kita akan membahas soal penilaian akhir semester bahasa Indonesia di halaman 191 sampai dengan 194. Jumlah soalnya ada 25 ya. Oke, nomor 1 dari KD 3.1 ya. Mentega akan mencair jika dipanaskan. Arti kata yang bercetak miring adalah titik-titik cair. Mencair itu berarti menjadi ya, atau berubah menjadi cair. Itu namanya adalah mencair. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Salah satu sifat air minum yang dimasukkan ke dalam botol adalah, nah ini sifat dari air minum, kalau kita masukkan ke dalam botol maka dia akan berpindah tempat ya, berpindah tentunya dari tempat yang mula-mula kemudian kita pindahkan ke botol. Jadi air minum itu termasuk benda cair ya. Benda cair itu sifatnya diantaranya volumenya tetap dan bentuknya sesuai dengan tempatnya. Kita lanjut ke soal nomor 3, bacalah kalimat berikut. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace ya. Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah, nah di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 3, kalimat tanya yang tepat adalah ini ya. Bagaimana cara melestarikan lingkungan? Nah, ini adalah contoh kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan tadi ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Bahan logam tidak menyerap air dan tahan terhadap panas. Makna kata bercetak tebal adalah, yang dicetak tebal di sini adalah kata menyerap. Apa itu arti kata menyerap? Nah, di sini sudah saya cari dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Menyerap itu artinya adalah masuk ke dalam liang renik ya. Liang itu berarti lubang atau apa namanya ya. Renik itu berarti kecil ya, masuk ke dalam pori-pori ya, mungkin menyerap itu saking kecilnya. Atau bisa juga menyerap itu artinya adalah meresap. Nah, ini untuk nomor 4. Lanjut kita ke soal nomor 5. Ini ada sebuah tag ya. Kita baca terlebih dahulu. Mentega merupakan produk olahan yang terbuat dari olahan susu. Mentega berwarna kuning. Mentega biasa digunakan untuk membuat roti isi atau memasak makanan lain seperti menggoreng telur. Mentega termasuk benda padat. Namun, saat dipanaskan mentega berubah menjadi benda cair. Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair dinamakan mencair. Lah, ini sebenarnya kita mempelajari tentang perubahan wujud ya, dari padat ke cair lah. Salah satu contohnya adalah mentega. Lah, kita diminta menuliskan informasi yang ada pada teks tersebut. Oke, untuk yang nomor 5, jadi informasinya yang pertama, mentega itu merupakan produk olahan dari susu. Yang kedua, mentega termasuk benda padat. Yang ketiga, saat dipanaskan mentega akan mencair. Dan yang keempat, perubahan wujud dari padat ke cair disebut mencair ya. Jadi untuk yang soal nomor 5 intinya menjelaskan perubahan wujud dari padat ke cair ya. Contoh bendanya adalah mentega. Oke, kita lanjut ke KD 3.4, masih di pelajaran bahasa Indonesia.
ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Kura-kura termasuk kelompok reptilia atau hewan melata. Kura-kura dapat hidup di darat dan air tawar. Kura-kura memiliki tempurung yang keras. Kura-kura akan memasukkan kepalanya ke dalam tempurung jika merasa terancam. Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar ya. Bertelur itu ovipar. Kalau beranak itu vivipar ya. Kalau bertelur dan beranak itu ovovivipar. Itu cara perkembangbiakan hewan ya. Kemudian pertanyaan nomor 6. Fungsi tempurung kura-kura berdasarkan teks tersebut adalah, oke, dari bacaan tersebut ya. Sudah saya tuliskan jawabannya untuk yang nomor 6. Fungsi tempurung dari kura-kura berdasarkan teks. Maaf, ini soalnya pilihan ganda ya. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu melindungi diri dari pemangsa. Lanjut kita ke nomor 7. Makna kata ovipar adalah berkembang biak dengan cara tadi ovipar itu bertelur ya. Kemudian kalau beranak atau melahirkan itu namanya vivipar. Kalau bertelur lalu melahirkan itu namanya ovovivipar. Nomor 8. Kata-kata baru yang kita temukan pada teks dapat dicari artinya di dalam KBBI ya. KBBI itu kepanjangannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi dapat dicari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, sama saja ya. Oke, kemudian nomor 9. Bacalah teks berikut dengan cermat. Sapi, kelinci, dan kucing termasuk hewan mamalia. Mamalia termasuk kelompok hewan berdarah panas. Berdarah panas artinya hewan tersebut memiliki suhu tubuh yang tidak bergantung pada suhu lingkungan. Misalnya ketika suhu udara panas, suhu tubuh hewan tersebut tidak berubah. Hewan mamalia dapat melakukan cara tertentu untuk membuat tubuhnya tidak kepanasan, seperti berkeringat. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan makna hewan berdarah panas pada teks tersebut. Kemudian yang kedua, selain sapi, kelinci, dan kucing, tuliskan 3 hewan lain yang termasuk hewan mamalia. Oke, untuk yang nomor 9 sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi yang itu apa makna hewan berdarah panas? Hewan berdarah panas adalah hewan yang memiliki suhu tubuh yang tidak tergantung pada suhu lingkungan ya, seperti yang dijelaskan pada bacaan tadi. Kemudian yang kedua, 3 contoh hewan berdarah panas ya. Selain sapi, kelinci, dan kucing. Ini contohnya ada kambing, ada kerbau, dan juga kuda ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Tuliskan arti dari kata-kata berikut. Yang A, berkembang biak. Yang B, daur hidup. Setelah itu buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut ya. Jadi kita diminta mencarikan artinya, kemudian membuat kalimat. Oke. Yang pertama, berkembang biak. Berkembang biak itu artinya adalah menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Itu artinya berkembang biak. Contoh kalimatnya, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Kemudian yang B, pertanyaannya adalah daur hidup ya. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahap perkembangbiakan makhluk hidup. Contoh kalimatnya, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk soal nomor 10. Lanjut kita ke soal nomor 11 di KD 3.5. Kata tanya berikut yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa adalah, jadi menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Berarti ada kata-kata waktu ya, berarti kapan ya. Kalau di mana itu menanyakan tempat ya. Kalau apa, nah itu menyatakan benda ya. Nomor 12. Kata tanya mengapa dapat digunakan untuk menanyakan. Ini jawabannya adalah sebab terjadinya peristiwa, yang B ya, nomor 12. Nomor 13. Orang yang memberi informasi dalam sebuah wawancara disebut, nah ini narasumber namanya, yang memberikan informasi atau yang ditanya oleh pewawancara itu namanya adalah narasumber. Nomor 14 ya, nomor 14. Bacalah percakapan berikut
Ini ada pertanyaan dari pewawancara, kemudian narasumbernya menjawab, saya mulai menanam tanaman padi saat musim hujan. Kalimat tanya yang tepat digunakan oleh pewawancara adalah kalimat tanya yang tepat apa? Nah, ini kalau ada jawaban seperti ini, pertanyaan yang sesuai di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 14, kalimat tanya yang tepat adalah, kapan Bapak dapat memulai menanam tanaman padi? Nah, maka dijawab, saya memulai menanam tanaman padi saat musim hujan. Nah, itu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 14 seperti itu. Oke, kemudian kita ke nomor 15. Ini ada percakapan lagi ya. Wawancara, tanaman apa yang Bapak tanam saat ini? Kemudian kita cari jawaban dari narasumber. Kemudian ada pertanyaan lagi dari pewawancara. Nah, kemudian narasumber menjawab, karena tanaman kacang tanah sangat baik untuk menjaga kesuburan tanah. Kemudian pewawancara memberi pertanyaan lagi dan dijawab oleh narasumber, waktu yang baik saat menanam kacang tanah adalah saat musim kemarau. Nah, kita diminta untuk yang A, melengkapi bagian tadi yang masih kosong ya, A, B, dan juga C pada percakapan. Kemudian yang B, apa topik percakapan di atas? Oke, kita lihat di sini untuk yang nomor 15 ya, ini sudah saya tuliskan juga. Jadi yang A itu jawabannya adalah tanaman kacang tanah. Jadi kita sambungkan ya di sini. Tanaman apa yang Bapak tanam saat ini? Jawabannya adalah tanaman kacang tanah. Kemudian pewawancara bertanya lagi, mengapa Bapak memilih kacang tanah? Nah, ini dijawab, karena tanaman kacang tanah sangat baik untuk menjaga kesuburan tanah. Kemudian yang C, ada pertanyaan lagi, kapan waktu yang baik untuk menanam kacang tanah? Nah, ini narasumber menjawab, waktu yang baik saat menanam kacang tanah adalah saat musim kemarau. Ya, sudah sesuai ya jawabannya. Kemudian yang B, apa topik percakapan di atas? Nah, ini tadi topiknya adalah tentang tanaman kacang tanah, termasuk waktu yang baik untuk menanam ya, dan manfaatnya itu apa. Oke, kita ke nomor 16, KD 3.8. Berikut yang merupakan dongeng tentang hewan adalah, kita lihat di sini ya, ini si kancil dan si kerbau. Jelas ya, hewannya kancil sama kerbau. Kalau Malin Kundang itu menceritakan tentang seorang anak yang durhaka. Bawang merah dan bawang putih ini juga dua orang anak, yang satu itu sangat rajin, yang satu pemalas ya, dimana dia si bawang putih ini sukanya dimarah-marahin terus ya oleh orang tuanya maupun oleh si bawang merah. Jadi ceritanya untuk yang bawang putih itu adalah anak yang tersakiti ya. Oke, jawabannya nomor 16 adalah yang B. Nomor 17, dongeng merupakan cerita khayalan karena apa? Ya, dongeng itu karena tidak nyata ya, maka dinamakan cerita khayalan. Nomor 18, pelaku yang ada dalam dongeng disebut dengan tokoh ya, jawabannya adalah tokoh. Dan nomor 19, bacalah cuplikan fabel berikut untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. Setelah induk harimau memohon kepada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek. Kakek itu membersihkan tubuh anak harimau yang terluka. Kakek merawat anak harimau itu dengan kasih sayang. Nah, pertanyaannya untuk nomor 19, apa sikap kakek pada fabel tersebut? Nah, sikap kakeknya apa? Nah, ini kalau dari cerita tersebut ya, kakek itu adalah baik hati dan suka menolong ya. Jadi terbukti kakek tersebut mau menolong anak harimau. Nomor 20, apa pesan yang ingin disampaikan pada fabel tersebut? Nah, pesan yang ingin disampaikan adalah kita harus membantu siapa saja yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan. Lanjut ke soal nomor 21, KD 310 ya. Bacalah kalimat berikut. Tangan dan kaki adik kotor setelah bermain sepak bola. Kalimat saran yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah ini jawabannya yang A, sebaiknya kamu segera mandi dan ganti pakaian, Dik. Nah, jawabannya yang A. Nomor 22, bacalah teks berikut. Dedi bersama teman-temannya akan melaksanakan karya wisata. Beberapa siswa menyarankan untuk pergi ke kebun binatang. Namun siswa lainnya lebih memilih berkunjung ke museum. Oke, kemudian di sini. Nah, kalimat saran yang tepat untuk teks tersebut adalah jawabannya
sebaiknya Dedi bersama teman-temannya menentukan tempat karya wisata dengan bermusyawarah atau dengan musyawarah ya itu. Jadi bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nomor 23, bacalah kalimat berikut. Pohon rambutan milik Pak Adam sudah berbuah banyak. Kalimat sarana yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah untuk yang nomor 23 di sini sudah saya tuliskan ya. Sebaiknya Pak Adam segera memanen buah dari pohon rambutan miliknya. Ini adalah saran untuk Pak Adam karena pohon rambutannya sudah berbuah banyak. Oke, kemudian ke nomor 24, bacalah kalimat berikut. Titik-titik setiap pengunjung dapat menjaga kebersihan di sekitar taman kota ini. Kata saran yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah seharusnya ya. Nomor 24 jawabannya seharusnya. Ini ya, seharusnya untuk yang nomor 24. Oke, jadi seharusnya setiap pengunjung dapat menjaga kebersihan di sekitar taman kota ini. Nah, itu. Nomor 25. Bacalah teks berikut. Seno berangkat sekolah melewati sebuah jalan. Seno melihat sampah-sampah berserakan di tepi jalan. Bau busuk dan lalat berterbangan di sekitar sampah. Tempat sampah yang tersedia tidak dapat menampung sampah yang menumpuk. Nah, ini pertanyaannya. Tuliskan kalimat penyelesaian untuk melengkapi teks berikutnya. Kita diminta untuk menuliskan kalimat penyelesaian dari bacaan tersebut ya. Oke. Untuk yang nomor 25 jawabannya di sini sudah saya tuliskan ya. Oke, jadi sebaiknya tempat tersebut ditambahkan tempat sampah dan Seno membantu membersihkan sampah yang berserakan. Ya, itu jawabannya ya. Oke, demikian tadi pembahasan soal penilaian akhir semester ya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dari halaman 191 sampai halaman 194. Untuk mata pelajaran berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.